Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Arafah dari kelas 3A absen 15. Di sini saya akan memenuhi tugas besar pneumatik hidrolik. Di sini saya membuat judul perancangan alur pelabelan produk. Untuk penjelasan singkatnya, perancangan alur pelabelan produk ini bertujuan untuk merancang pelabelan produk yang diproduksi di lower ground, kemudian produk akan dipindahkan ke upper ground dan dilabeli. Proses pelabelan produk ini dilakukan dengan menempelkan label yang dipanaskan pada produk selama beberapa detik. Jadi prinsipnya mirip seperti penyegelan pada jus-jus itu ya, biasanya kan di jus buah ada untuk melabeli atau menyegel supaya minumannya tidak tumpah. Biasanya kan dia memakai pemanas, seperti itu prinsipnya. Ini adalah 3D modelnya. Untuk lebih jelasnya kita buka saja di SketchUp-nya. Ini adalah 3D modelnya, dimana yang di bawah ini adalah lower ground-nya, lalu yang di atas ini adalah upper ground-nya. Seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan singkat tadi, maka produk akan diletakkan di sini. Proses produksi dilakukan pada lower ground, lalu produk diletakkan di sini. Lalu konveyornya akan berjalan menuju ke lifter. Lifter ini digerakkan oleh silinder A. Silinder A ini nantinya akan extend ke atas. Saat silinder A sudah extend sempurna, maka silinder B akan mulai extend. Nah, ketika silinder B ini sudah extend sempurna, yang mana produknya akan berada di atas konveyor 2, maka konveyor akan berjalan. Kemudian ketika produk sudah sampai di sini, maka silinder C yang berfungsi sebagai pelabel ini akan extend, lalu extendnya ini akan berada di tetap extend selama beberapa detik. Pada sistem ini saya buat 4 detik ya. Lalu setelah 4 detik dia akan kembali retract. Nah, setelah retract sempurna, maka silinder D akan mulai extend dan produknya akan diarahkan menuju ke bawah sini. Lalu ketika silinder D-nya ini sudah extend sempurna, maka silinder A yang tadinya extend di sini, dia akan kembali retract ke bawah. Dia akan kembali retract ke bawah sini, dan silinder B-nya selanjutnya silinder B akan kembali retract, dilanjutkan dengan silinder D. Lalu proses akan berulang-ulang kembali seperti itu. Itu 3D modelnya. Selanjutnya cara kerja sistem. Cara kerja sistem ini saya hentikan dulu di sini. Siapa tahu teman-teman ingin membacanya terlebih dahulu, bisa di pause. Cara kerja sistem ini akan saya baca ulang nanti di simulasinya. Simulasinya di sini di program FluidSim. Nah, di sini pada tugas besarnya ditentukan oleh pembimbing saya, yaitu Pak Denda, yaitu minimal 4 buah output silinder, buzzer atau lampu atau motor. Nah, di sini outputnya ada 6 ya. Yang pertama buzzer ini saya analogikan sebagai konveyor 1. Lalu buzzer kedua ini saya analogikan sebagai konveyor 2. Lalu terdapat 4 buah silinder seperti yang sudah dilihat pada 3D model sebelumnya. Kemudian 7 step pergerakan. Di sini minimal 7 step pergerakan. Di sini saya dari
sistem ini terdapat 10 step pergerakan untuk pergerakan silinder dan konveyornya. Lalu terdapat tombol start, stop, emergency. Bisa kita lihat di sini tombol start, tombol stop, dan emergency. Terdapat timer atau counter. Di sini timer atau counter yang berfungsi sebagai untuk pelabelannya tadi ya, pemanasnya tadi selama 4 detik. Di sini saya tuliskan 0,2 karena simulasinya saya buat slow motion faktornya 1:20. Melalui perhitungan untuk mencapai 4 detik maka dibutuhkan di sini 0,2. Ya, kita langsung saja mulai simulasinya. Sebagai informasi bahwa yang akan saya baca ini adalah dari cara kerja sistem. Lanjutkan. Kita mulai saja simulasinya. Yang pertama dilakukan adalah menekan tombol initiate. Sistem ini menggunakan sistem hanya satu yang hidup, semuanya mati. Jadi ditekan terlebih dahulu initiate di sini. Nah, ketika tombol initiate sudah ditekan, maka selanjutnya adalah menekan tombol start. Bisa kita lihat tombol start di sini men-trigger coil system, sehingga di sini apabila tombol start ditekan, maka conveyor 1 akan mulai bergerak. Ketika conveyor 1 mulai bergerak, di sini kita lihat lagi mode 3D-nya. Ketika conveyor 1 mulai bergerak, maka benda akan berjalan menuju ke lifternya di sini ya. Nah, ketika sudah sampai di lifter sini, maka sensor akan mendeteksi kehadiran produk itu tadi. Maka sensor 1 akan mendeteksi dan kita pause, dan silinder A akan extend. Ketika silinder A extend sempurna, bisa kita lihat di sini roller switch-nya. Ketika silinder A sudah extend sempurna, maka selanjutnya adalah silinder B akan memulai extend. Nah, ketika silinder B extend, maka di sini bisa kita lihat conveyor 2 akan mulai berjalan. Ketika silinder B sudah extend sempurna, maka conveyor 2 akan mulai berjalan. Selanjutnya, nah, ketika conveyor 2 mulai berjalan, maka produk yang berada di atas conveyor 2 tadi akan menuju ke tempat pelabelan. Nah, ketika sudah sampai di tempat pelabelan, maka sensor 2 ini akan mendeteksi benda. Nah, ketika sensor 2 ini mendeteksi benda, pada silinder C ini akan mulai extend, dan ketika sudah extend sempurna, di sini kita lihat C sudah extend sempurna, maka timernya baru akan berjalan. Kita lihat di sini. Ya, seperti itu. Lalu dia akan extend selama 4 detik, lalu kembali. Setelah kembali, maka setelah retract secara sempurna, maka silinder D akan extend. Nah, ketika silinder D extend secara sempurna, kita lihat setelah silinder C kembali, silinder D akan extend sehingga barang akan terjatuh ke bawah ini. Setelah silinder D extend secara sempurna, maka step selanjutnya adalah silinder A atau lifter tadi akan kembali retract. Nah, akan kembali retract. Silinder A yang mulanya di sini akan kembali retract. Ya, tadi silinder A akan kembali retract. Ya, dilanjutkan dengan silinder B, kemudian silinder D. Lalu setelah silinder D retract secara sempurna, maka maka conveyor akan kembali menyala, sehingga barang produk yang berada di atas ini akan kembali jalan ke lifter. Begitu seterusnya sampai tombol stop ditekan.
Ketika tombol stop ditekan, maka konveyornya akan berhenti. Nah, tombol stop ini berfungsi untuk menghentikan siklusnya, bukan menghentikan secara eksplisit, maksudnya menghentikan secara langsung. Bisa kita lihat di sini, apabila seperti ini kita pencet stop, maka dia akan tetap melanjutkan siklusnya, sampai siklusnya berakhir. Siklus berakhir adalah ketika D ini. Nah, tapi konveyor 1 tidak menyala seperti itu. Konveyor 1 ini akan menyala kembali ketika kita pencet start. Nah, maka dia akan kembali melaksanakan siklus yang tadi. Apabila stopnya tidak ditekan, maka siklus ini akan berjalan terus-menerus selama masih ada benda di sana. Siklus ini akan terus berjalan terus-menerus. Nah, perbedaan di sini akan kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu emergency button. Emergency button, pada sistem ini terdapat emergency button yang berfungsi untuk menghentikan seluruh sistem dan mengembalikan aktuator ke kondisi awal. Perbedaan emergency button dan stop button di sistem ini adalah apabila emergency button yang ditekan, maka semua aktuator akan langsung kembali ke posisi awal. Sedangkan apabila stop button yang ditekan, maka sistem akan menyelesaikan satu siklus itu terlebih dahulu, lalu idle untuk menunggu tombol start kembali ditekan. Kita lihat di sini. Seperti ini ya. Ini konveyornya menyala, konveyor 1 menyala. Lalu apabila benda sudah sampai, maka dia akan menjalankan siklus. Nah, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, emergency button ditekan, maka semua akan kembali langsung. Berbeda apabila ketika emergency ditekan, kita harus menekan initiate lagi. Berbeda apabila kita menekan tombol stop. Di situ dia tidak akan langsung berhenti, namun dia akan menyelesaikan satu siklusnya itu terlebih dahulu. Kita tunggu selesai. Kira-kira seperti itu simulasi untuk perancangan alur pelabelan produk. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.